langkah pasti mencapai mimpi. Ayo bangkit Garuda, terus terbang. Di tengah persiapan menuju laga di bulan Juni, Sopase PSSI masih akan terus berusaha melakukan usaha guna meningkatkan level kualitas sepak bola Indonesia. Dan tim nasional adalah hal yang saat ini masih menjadi prioritas sebelum mengingat ada target terdekat yang mesti dikejar. Yap, kita tentu tahu salah satu bentuk dari usaha buat menaikkan level timnas adalah dengan memaksimalkan program naturalisasi. Nah, untuk saat ini, kita boleh jadi bangga punya pemain-pemain yang secara kualitas memang telah teruji di kompetisi Eropa. Bahkan beberapa di antaranya udah merasakan bermain di level tertinggi seperti Kevin Dix, Jesus, Emil Audero, Michel Kers, sampai Jordi Amat sekalipun. Tentu saja melihat sikon yang ada, wajar jika para rival dari ASEAN merasa iri. Terutama Malaysia, yang biar gimana pun adalah rival paling bebuyutan kita. Nah, baru-baru ini, sebagaimana dikutip dari OneFootball, kalau jeda FIFA Matchday nanti Malaysia akan menghadapi Cape Verde. Sebelum nantinya mereka akan main melawan Vietnam di kualifikasi Piala Asia 2027. Nah, yang bikin rame, Sopase respon netizen di sana yang menyindir jika mereka emang nggak perlu uji coba lawan Indonesia. Karena terbukti, mereka bisa cari lawan yang ranking FIFA-nya ada di atas tim Garuda. Yang mana, Cape Verde sendiri kini ada di peringkat 72 FIFA. Namun bukannya dapat validasi, yang ada mereka justru dibuat malu oleh narasinya sendiri. Sebab Indonesia sendiri sejatinya udah sering atau sedang dapat lawan rankingnya bahkan di atas Cape Verde. Tapi kita nggak perlu seberisik itu. Bahkan di level U17, Indonesia yang jadi satu-satunya wakil ASEAN di Piala Dunia akan segrup dengan Honduras, Zambia, dan Brazil di grup H. Yang mana seketika hal itu menjadi sorotan di mana-mana, termasuk beberapa legenda Brazil yang pernah berkunjung ke Indonesia. Ayo Garuda, kita bisa terus berjuang tanpa henti. Di puncak tertinggi raih mimpi, dunia lihat semangat kami. Ayo Garuda, kita bisa terus berjuang tanpa henti. Untuk sekarang ini, jika kita mau berbicara soal siapa tim terbaik di ASEAN, faktanya memang timnas Indonesia layak disebut demikian. Memang kalau ukurannya adalah soal Piala AFF, ya kita bolehlah merendah. Wong kita emang belum pernah menang. Tapi jika dilihat dari sisi kualitas individu serta harga pasar, ya tim Garuda memang layak disebut sebagai yang terbaik. Bahkan di level Asia aja, nilai pasar Indonesia ada di posisi 10 besar dengan nilai 600 miliaran. Dan jangan lupa, beberapa pemain timnas Indonesia juga sudah berpengalaman mentas di top level. Emil Audero, Jesus, Kevin Dix, Michel Kers, sampai Jordi Amat sekalipun adalah nama-nama yang udah sangat tahu rasanya main di level tertinggi. Lalu dari sisi prestasi, dalam kurun waktu 2 tahunan terakhir, Indonesia bisa dibilang cukup mendominasi. Di level senior, tim Garuda jadi wakil ASEAN pertama yang punya probabilitas lolos ke Piala Dunia paling besar. Dan dengan 9 poin yang ada sekarang menjadikan Indonesia sebagai wakil ASEAN pertama yang mampu meraih poin tertinggi, serta untuk Piala Asia 2027 nanti, Indonesia jadi wakil ASEAN pertama yang langsung lolos tanpa harus kualifikasi. Gak cukup sampai di situ, di Piala Asia U23 tahun lalu, Indonesia adalah satu-satunya tim ASEAN yang lolos ke semifinal. Dan bahkan di level U17, Indonesia jadi satu-satunya wakil ASEAN yang lolos ke Piala Dunia. Makanya, gak ada alasan khusus yang bilang jika juara Piala AFF adalah patokan satu-satunya untuk dibilang terbaik. Lalu dengan semua hal tadi, sejatinya udah cukup jadi bukti kalau level timnas Indonesia udah beneran naik. Sekaligus membuat citra Indonesia di persepak bolaan internasional kini benar-benar gak bisa lagi dianggap remeh, kan gitu. Nah, salah satu faktor yang menunjang kenaikan level timnas Indonesia terutama dari sisi permainan, so pasti karena keberadaan pemain diaspora plus keseriusan PSSI di bawah Pak Erick Thohir untuk memajukan kualitas liga dan pembinaan, walaupun untuk urusan yang satu ini harus lebih sabar karena ya emang nggak gampang gitu loh mengingat SDM kita ini gimana. Dan semisal Indonesia lolos Crown 4, pastilah apapun bakal dilakukan untuk bisa tembus ke Piala Dunia, kan gitu. Lihat semangat kami. Dalam gelap terang setia menanti, berjuang sampai titik darah terakhir. Dalam doa kita selalu berserah, satu rasa satu tujuan.
Yap, melihat fakta-fakta tadi, so pasti yang namanya tetangga pasti ada aja yang sirik. Dan Malaysia bukan rahasia lagi, jadi salah satu selain tentunya Vietnam sih. Nah, baru-baru ini netizen Malaysia merasa jumawa usai mereka resmi mendapatkan lawan buat FIFA Matchday Juni mendatang. Yang mana Malaysia dijadwalkan akan berhadapan dengan Cape Verde, tim dari kawasan Afrika yang kini bertengger di ranking 72 FIFA. Malaysia akan jalani laga persahabatan dengan Cape Verde. Cape Verde saat ini berada di posisi teratas grup D dalam kualifikasi Piala Dunia Zona Afrika. Negara asal Andre Onana menempati posisi kedua. Tulis laporan media Malaysia, One Football. Yap, salah satu alasan yang bikin netizen di sana jumawa adalah soal ranking FIFA Cape Verde yang dianggap lebih tinggi dari Indonesia. Dan mereka pun banyak yang mengkaitkan dengan wacana PSSI yang mau mengundang Malaysia buat uji coba di bulan September besok. Di mana intinya mereka merasa diri mereka hebat dan menganggap melawan Indonesia yang emang rankingnya masih di 3 digit nggak ada artinya, karena terbukti mereka bisa cari lawan yang rankingnya ada di 100 besar atau 72. Nah, melihat ini semua bukannya dapat validasi, namun yang ada justru roastingan. Ya gimana enggak kalau Pak Erik mau balas ngecengin. Ingat, Indonesia pernah uji coba sama timnas mana aja? Argentina, sang peringkat 1 FIFA dan juara Piala Dunia 2022 kemarin. Lalu di round 3, Indonesia main melawan Jepang yang ada di posisi 15 FIFA dan Australia 26. Bahkan tim peringkat 35 FIFA seperti Rusia dan 13 seperti Uruguay secara terbuka udah mengajak Indonesia buat uji coba. Belum Belanda atau Jerman yang memang punya hubungan kerjasama dengan PSSI. Cuman emang belum ketemu aja timingnya mengingat jadwal yang masih bentrok. Intinya, Indonesia udah ngelawan atau ada kesempatan tawaran main dengan tim besar. Tapi kita nggak berisik, kan gitu. Kita bisa terus berjuang tanpa henti di puncak tertinggi raih mimpi. Dunia lihat semangat kami. Ayo Garuda, kita bisa terus berjuang tanpa henti di puncak tertinggi raih mimpi. Dunia lihat semangat kami. Lebih lanjut, kalau mau adu sombong-sombongan lagi, di level U17, Indonesia yang jadi satu-satunya wakil ASEAN di Piala Dunia secara resmi akan tergabung di grup H bersama Zambia, Honduras, dan Brazil. Jelas pertemuan melawan Brazil walaupun hanya di level U17, so pasti akan menyita perhatian termaksud dari para legenda Brazil yang pernah ke Indonesia seperti Kakak, Ronaldinho, ataupun Roberto Carlos. Yap, di luar itu semua pokoknya dalam bertetangga, pasti akan ada tetangga yang rempongnya setengah mati kalau ngelihat kita seneng. Dan dalam hal ini, ya tadi si Malaysia. Sesuatu yang cukup relate dengan apa yang pernah diutarakan oleh pelatih mereka, Peter Klamoski. Di mana ia beberapa waktu lalu sempat melontarkan statement kontroversial dalam wawancaranya dengan salah satu stasiun televisi dalam negeri, Astro Arena. Ya, Peter dengan tegas melontarkan ide soal cara mendongkrak prestasi sepak bola Malaysia. Dan salah satu contoh yang sudah terbukti sukses meniru metode naturalisasi yang udah dilakukan Indonesia. Yap, dalam kurang lebih 5 tahunan terakhir, PSSI rajin berburu para pemain diaspora yang berkarir di negeri Eropa. Tujuannya sopasi untuk mendongkrak prestasi timnas Indonesia di kancah internasional, serta memperbaiki citra timnas yang sebelumnya walah peteng bos. Dan apa yang dilakukan oleh timnas Indonesia sejatinya udah dicoba diduplikasikan sama FVM, tapi ya gitu hasilnya makplok kenter, alias ya so-so, bahkan nothing. Cuma Hector Havel dan Gabriel Palmeiro, 2 nama terbaru pemain diaspora di Eropa yang bersedia membela Harimau Malaya di pentas internasional. Itu pun levelnya ya so-so lah, apalagi salah satu tujuan mereka mau dinaturalisasi, biar bisa main buat JDT. Ya kalau gitu mah sama aja ndagel, kan gitu. Meskipun demikian, Pak Peter mengaku bahwa cara yang dilakukan timnas Indonesia sangat tak relevan bagi Malaysia. Dirinya menyebut bahwa Malaysia punya masalah sekaligus solusi yang berbeda dibandingkan Indonesia. Proyek Indonesia tidak berarti apa-apa bagi saya, jadi saya tidak akan membicarakannya. Kita memiliki manfaat unik dari sepak bola Malaysia. Dan dengan itu kami juga memiliki tantangan unik. Dan Anda harus memahami keduanya untuk mendapatkan langkah yang tepat untuk maju. Dan itu dengan Yang Mulia dan semua orang di sekitar kita. Itulah yang ingin kami lakukan. Saya melihat potensi, ucap pelatih asal Australia tersebut. Ya, meskipun agak terkesan nyolot tapi sejatinya nggak sedikit yang berasumsi kalau dia sendiri sebenarnya juga penasaran, ingin tes kekuatan melawan Indonesia pakai full squad. Sekaligus dia juga diduga ingin ngebuktiin kalau omongannya bener.
Namun ya, seperti yang pernah disinggung, jika media-media dari Vietnam justru menganggap keinginan itu nggak masuk akal. Dan mereka juga berujar jika Malaysia nggak usah kepedean bisa ngalahin Indonesia dengan full squad yang dimiliki. Karena Vietnam sendiri dengan squad yang belum seperti ini aja, beneran dibuat badut di sepanjang 2024 kemarin. Apalagi Malaysia yang di level ASEAN aja terseok-seok kasarannya gitu. Itulah mengapa ketimbang sibuk kuar-kuar mau ngecengin Indonesia, ada baiknya mereka hadapi dulu Vietnam di kualifikasi Piala Asia 2027. Kalau bisa menang, barulah boleh pede. Karena di bulan September nanti, ya tadi rencananya, selain Kuwait dan Lebanon, Indonesia kabarnya juga akan ngundang Malaysia dalam sebuah turnamen mini untuk mengisi FIFA Matchday di bulan itu. Dan berhubung itu masuk kalender FIFA dan pasti dapat poin, maka tim pelatih bisa nih manggil semua pemain terbaik yang tersedia, sekaligus ya mematangkan konsep andai nanti bertarung di round 4. Tapi kalau Malaysia sendiri sok-sokan nolak, ya udah, toh Lebanon sama Kuwait juga udah memberikan respon yang terbilang positif kok, kan gitu. Ayo Garuda, kita bisa terus berjuang tanpa henti. Di puncak tertinggi raih mimpi, dunia lihat semangat kami. Ayo Garuda, kita bisa terus berjuang tanpa henti. Di puncak tertinggi raih mimpi, dunia lihat semangat kami. Yap, terlepas dari apapun, di luar dari segala apa yang terjadi, dah pokoknya fokus dulu aja sama 2 laga sisa, terutama buat lawan China. Ingat, laga ini jangan diibaratkan seolah-olah kita bisa menang gampang. Karena biasanya, timnas kita lebih sering kalahnya ketika para supporter terlalu yakin. Tapi giliran pesimis, malah menang. Ya mirip-mirip MU zaman pas dipegang Ole lah. Kalau sekarang kan mau diarepin atau enggak ya udah, paham lah gimana hasilnya. Intinya fokus buat lolos round 4 dulu. Kalau lolos langsung ke Pildun rasanya nggak realistis. Tapi ya moga-moga aja di September nanti si Malaysia bisa berubah pikiran. Bukannya apa-apa, jujur Mimin juga kangen sih vibes panasnya kalau ketemu tetangga yang satu ini. Pasti ada aja dramanya. Nggak peduli yang main siapa, pastilah tensi tetap bakal panas lost doll. Wani perih, kan gitu. Namun ya udah, itu dipikir carry. Yang jelas fokus dulu buat misi Crown 4. Untuk itu, buat semua elemen timnas, tetap semangat dan sukses selalu, oke? Kita Garuda. Terus berjuang tanpa henti, di puncak tertinggi raih mimpi, dunia lihat semangat kami.